Angkat Jokowi. Adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. Miskinkan Jokowi. Cabut hak politiknya. Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar. Rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu, saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Karena formula itu kan itu psikososial. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjegal gitu. Sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut, katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu kan banyak. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Ngomongin koalisi perubahan, koalisinya Abah Anies emang nggak pernah ada habisnya. Koalisi perubahan ini solid banget, tapi bukan solid dukung Abah Anies ya, tapi solid untuk merubah. Bulan Februari aja belum selesai, tapi Nasdem sama PKB bau-baunya mau ninggalin Abah Anies nih. Kemarin Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi di istana, terus PKB santer banget kabarnya bakal gabung koalisi pemerintah. Ini mah karma is real guys. Pas debat kemarin, Abah Anies nuduh Pak Prabowo nggak kuat jadi oposisi. Ini partai koalisinya belum apa-apa udah mau nyebrang aja ke kubu yang menang. Untuk Abah Profesor Anies Rashid Baswedan, sebelum nasehatin Pak Prabowo, tolong nasehatin partai koalisi Abah Anies dulu ya. Udah, gitu aja lah. Aduh, mohon maaf. Hello, kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih guys. Bu, Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak. Turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka
mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka, tapi lewat tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir seluruhnya, umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada, kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun, seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang, bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, yang tidak mau dibodohi lagi oleh order-order atau pecundang-pecundang pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat, kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan, bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sekarang pemilu Pilpres sudah selesai. Sudah tiba waktunya Anda untuk segera mengundurkan diri. Karena tidak elok dilihat Anda memakai mobil dan fasilitas mewah sebagai menteri, karena Anda ditunjuk oleh Jokowi sebagai menteri, tapi Anda terang-terangan melawan beliau berhaluan politik, berbeda haluan politik. Mundurlah sebagai menteri baik-baik agar Anda terhormat. Ada teman-teman kita yang ditawarin. Yang ditawarin. Jadi ini live. Ya tetap aja, tapi datamu itu ngawur. Bilang angin nggak punya KTP segala. Saya yang malu. Haduh, Nies. Itu saya berusaha kalem aja Pak buat ngeles. Kesalahan masa lalu kamu itu kebanyakan sih. Saya juga merasa dibohongin nih sama si Mimin. Di awal, dia janjiin banyak banget hal. Sampai maunya jadi ketua. Tapi malah zong. Pak, kesalahan itu saya sudah tutup-tutupin. Kalau soal Cak Mimin, saya juga sebenarnya capek Pak. Coba minta mulutnya diem aja. Percuma saya angkat wakil kalau nggak ada gunanya. Makin kelihatan kan kerenan Ngap Gibran? Iya bener Pak. Oke. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan iktp, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Bapak bilang kalau internet itu tidak dikorupsi, itu sebenarnya sudah jadi. Nah pertanyaannya, yang korupsi BTS itu adalah Partai Nasdem. Terus yang diatasi oleh Kemenhan Pertanian dikorupsi siapa? Yassin Limpo dari Nasdem, yang mengusung dari paslon nomor 1. Mereka menyalahkan Kemenhan yang mengambil alih pertanian, padahal yang salah DPR yang menjadi dikorupsinya pertanian. Harus kita tahu itu ya, jangan
selalu sebar hoak-hoak yang tidak benar. Kita mengetahui bahwa paslon nomor 1 memang teoritis nampak bagus dan indah, kata-katanya dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu di DKI OKOC tidak berjalan. DP rumah susun 0 rupiah, tapi nyatanya apa? Reklamasi nolak ternyata juga dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah bisa dipertanggungjawabkan masalah 40 kota setara Jakarta, sedangkan Pak Anies saja gagal mengurus Jakarta? Anies Baswedan, ya Nis ya, denger nih. Sebaiknya kau itu jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak menyindir-nyindir orang, jangan terlalu selalu melihat kesalahan-kesalahan orang, seolah kau yang udah paling benar. Semakin kau banyak ngomong, omongan kau itu blunder. Kau sendiri gak ngerti apa yang kau omongin. Sekarang A, besok berubah B. Sebaiknya kau tunjukkan kinerja kau aja, prestasi kau aja apa. Walaupun kau udah jadi gubernur gagal di DKI 5 tahun, nah jangan kau bikin juga gagal Indonesia ini. Ya, manusia yang terlalu banyak ngomong seperti kau itu adalah ciri-ciri manusia munafik. Manusia munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berjanji dia ingkar dan berkata dia dusta. Ya, orang yang banyak bicara biasanya tidak bisa bekerja. Paham itu ya Anies Baswedan? Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya, dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Kalau berbicara ordal, lupa waktu jadi gubernur. TGUPP, lupa dia. Ordalnya dia itu tim sukses dia itu semua di sana. Jadi Anies itu banyak yang dia omongin, padahal dia melakukan hal yang dia pertanyakan. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya. Angin puting beliung, wes, angin-anginan, itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir Mas Anies. Mas Anies
pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre lah nih tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ini telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman.
Nantau ko yaman pala nantau. Bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya. Karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumber bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang ke-Indonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan, benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau
reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malin. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pilpres 2024 ini benar-benar ngerobek demokrasi di Indonesia. Sekaligus meninggalkan luka bagi rakyat Indonesia. Dan menimbulkan penderitaan juga untuk semua pihak. Baik itu pendukung 01 ataupun 03. Dan juga sebagian dari pendukung 02 juga. Bahkan baru kemarin gue belanja beras bulanan aja, cuman dikasih jatah 1 sak beras ukuran 5 kilo untuk 1 pelanggan per hari di supermarket. Jancok itu. Belakangan ini tuh nyari beras susah banget. Beberapa kenalan gue yang dulu ngedukung si Gemoy dan Samsul udah mulai pada berasa sekarang. Susah nyari beras. Dan kalaupun ada, harganya naik gila-gilaan. Karena yang butuh beras itu semua rakyat Indonesia. Dan semua persediaan beras kita kayak abis dirampok oleh lurah dan dijadiin bansos untuk menangin anaknya. Jancok woy. Udah mulai pada ngerasain kan kalian? Jadi pilpres kali ini tuh udah bukan soal menang ataupun kalah. Tapi lebih ke soal legacy atau warisan. Masa iya kita harus ngewarisin sesuatu yang gak baik untuk generasi penerus kita? Bahkan ada yang bilang, sekarang ini bukan masalah kecurangan lagi. Tapi ini udah dalam tanda kutip perampokan. Persis kayak zaman Firaun. Dan gue terpaksa harus minta maaf ke Cak Nun karena dulu ikutan nyerang dia karena ngatain Jokowi itu sama kayak Firaun. Kayaknya itu bener dan ternyata itu mulai kejadian. Sekarang itu nasi udah jadi bubur, ya mau diapain lagi?
Sekarang tinggal mikir aja gimana caranya biar bubur itu tetap enak dimakan. Kalau soal perampokan, ini dalam tanda kutip loh ya, ya ini cuman bisa dilakuin oleh pihak yang super powerful. Pihak yang punya kekuatan dan kewenangan untuk ngatur jalannya permainan. Nah, gue yakin lu tahu siapa yang gue maksud. Ini tuh bukti kalau penguasa saat ini cuman mikirin keluarganya doang daripada rakyat Indonesia. Dia ngorbanin kepentingan negara demi kepentingan dinasti politik keluarganya sendiri. Itu bukan jahat lagi, tapi zolim. Karena kalau bicara soal kecurangan, kubu 01 dan 03 emang punya banyak bukti kecurangan. Sementara si Samsul juga ngeluarin statement kalau dia juga punya bukti kecurangan, tapi nggak tahu paslon yang mana. Yang mau gue kasih tahu adalah kalau soal kecurangan mungkin aja di setiap kubu ngelakuin. Cuma mungkin kuantitasnya aja yang beda. Karena indikasi perampokan inilah makanya pihak 03 melalui PDIP ngambil keputusan untuk ngajuin hak angket. Kenapa? Lah kalau ada indikasi perampokan besar-besaran seperti ini harus laporin kemana? Ke MK. Lah di situ ada pamannya Samsul. Emangnya dia berani ngasih hukuman ke ponakannya? Bisa hilang jabatan dia. Bapaknya masih jadi presiden, terus anaknya nyawapres. Sedangkan lembaga pemilihan umumnya itu ada di bawah presiden. Nggak mungkin kalau nggak ada konflik kepentingan dari lurah untuk menangin anaknya. Masa gitu doang masih nggak ngerti? Kalau mau fair play, tunggu bapaknya turun dulu, baru anaknya naik, itu baru adil. Mau ngadu ke KPU, atau Bawaslu, atau DKPP, atau aparat penegak hukum, lu tahu nggak kalau mereka itu adanya di lembaga apa? Mereka itu ada di bawah arahannya presiden yang merupakan lembaga eksekutif. Tuh, biar lu pada pinter. Itulah kenapa kami berkali-kali bilang ini tuh nggak bener. Terus ada juga yang bilang, yaudah laporin aja ke aparat penegak hukum. Ya. Panglima tertinggi aparat penegak hukum di negara ini siapa? Ya bapaknya Samsul. Itu semua sumber daya sebagai presiden. Dalam artian lain adalah semuanya itu anak buah bapaknya. Terus harus kemana kalau kita mau komplain? Ya mau nggak mau, dan yang masih bisa dilakuin adalah hak angket. Ini tuh kalau dianalogikan sama aja kayak Dul Jailani maju ikut kontestasi Indonesian Idol. Adik bapaknya jadi eksekutif produser di Indonesian Idol. Bapaknya si Dul jadi jurinya. Adil dari sebelah mananya? Lu nggak bisa nyuruh orang untuk berpikiran positif, sementara kenyataannya potensi kecurangan itu ada kelihatan jelas. Jadi, kalau dilihat ada masalah yang berdampak luas, DPR bisa menggunakan hak ini. Caranya gimana? Jadi, untuk mengajukan hak angket, diperlukan minimal 25 anggota parlemen. Dan lebih dari 1 fraksi. Permohonan juga harus mengirimkan dokumen tentang materi undang-undang yang ingin diselidiki serta alasan kenapa penyelidikan harus dilakukan. Oke? Sebelumnya, gue jelasin dulu ya, apa itu hak angket. Jadi hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Hak angket ini tentu aja bisa menimbulkan cacat besar pada pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan katanya mungkin juga bakalan ada evaluasi hasil pemilu. Kalau hak angket ini bisa dilaksanain, mungkin bakalan ada pilpres ulang yang diikuti semua paslon, atau mungkin juga tanpa paslon 02 karena didiskualifikasi kalau emang terbukti melakukan kecurangan yang TSM. Apa itu TSM? Terstruktur, masif, dan sistematis. Nah, untuk menerima atau menolak hak angket yang diajukan, DPR harus melakukan sidang paripurna. Kalau usulan diterima, DPR akan membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur fraksi DPR. Jadi, kalau melihat komposisi yang ada sekarang, seharusnya usulan hak angket ini bisa lancar dan mulus-mulus aja.
Karena jumlah kursi partai pendukung 01 dan 03 kalau di total itu ada sekitar 314 kursi. Sedangkan partai 02 itu cuma ada 261 kursi. Itu artinya mayoritas kursi DPR diduduki oleh partai pendukung 01 dan 03. Untuk partai-partai ini, gua rasa ini bakalan jadi ujian sebuah integritas dalam berpolitik. Apakah sesuai dengan yang mereka ucapkan selama kampanye atau mendadak berubah total setelah ketemu dengan Mr. Jokowi. Karena berdasarkan statement dari Capres 01, katanya koalisinya solid mendukung hak angket yang diinisiasi kubu 03. Ya kita lihat aja nanti. Kalau gue sih mendukung penuh pelaksanaan hak angket ini. Biar bau menyengat tentang kecurangan dalam pemilu ini bisa berkurang, atau kalau bisa hilang aja sekalian. Karena kelihatannya penguasa lagi ketakutan dan mulai melakukan PDKT ke pihak-pihak 01 dan 03. Kecurangan TSM itu paling besar kemungkinannya dilakukan oleh paslon 02. Kenapa? Karena sekali lagi, yang bisa melakukan kecurangan TSM atau bahasa kasarnya perampokan demokrasi itu cuman yang lagi berkuasa atau yang didukung oleh kekuasaan. Dan kita semua pasti bisa ngeliat lah, tangan-tangan kekuasaan itu ada di paslon mana. Karena dampak hak angket ini bakalan gede banget, gue ngeliat Jokowi ini kayak mendadak mulai jadi parno. Dimulai dari langkah pertama dia dengan manggil Surya Paloh ke istana, terus kabarnya ketum partai-partai pendukung 01 dan 03 juga bakalan diundang ke istana dalam waktu dekat ini. Jadi, mari kita sama-sama berdoa dan jangan lupa buat bersuara. Bersuaralah untuk mendukung hak angket ini. Lu yang pada punya sosmed, punya podcast, kelompok arisan ataupun kelompok pengajian, komunitas gamer atau panggung-panggung kecil, bersuaralah. Jangan diem. Jangan sampai suara kita kalah kenceng sama buzzer-buzzer yang udah disiapin untuk mendegradasi usulan hak angket ini. Gue sih cuma bisa berharap semoga aja partai-partai yang ngedukung hak angket ini nggak masuk angin. Kesian rakyat Indonesia kalau sampai hak angket ini nggak terlaksana. Karena harapan rakyat menemukan kebenaran ya cuman pada proses di DPR ini. Karena baik itu MK, KPU, Bawaslu, ataupun DKPP dan aparat udah susah untuk diarepin. Dan akhir kata, gua ngedukung hak angket ini. Apa lo? Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies. Salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara.
Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.